Halo, perkenalkan nama saya Didan Ramdhani. Pada kesempatan saat ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai seleksi vendor menggunakan Weighting Point Evaluation Method. Adapun tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Adapun untuk latar belakang penggunaan metode ini yaitu untuk membantu perusahaan dalam menentukan vendor terbaik secara terukur dan transparan. Adapun tujuan penggunaan metode ini yaitu untuk menentukan vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan skor tertimbang. Adapun untuk prinsip penggunaan metode ini yaitu untuk menilai dan memilih vendor terbaik berdasarkan skor tertimbang dengan 4 kriteria utama, diantaranya ada produk, company, service, and sales personal. Adapun setiap kriteria memiliki subkriteria lagi yang dinilai dengan skala 1 sampai 5. Kemudian dari hasil penilaian dikalikan dengan bobot untuk memperoleh total skor tertimbang. Kemudian vendor dengan skor tertinggi ditetapkan sebagai the best vendor. Studi kasus pada PT Warna, salah satu manufaktur cat di Surabaya. Saat ini Departemen Procurement sedang menyeleksi vendor kaleng cat. Kemudian ada 3 kandidat yang mengajukan proposal vendor, diantaranya vendor A, vendor B, dan vendor C. Kemudian kriteria dan subkriteria yang digunakan untuk seleksi vendor ini, diantaranya kriteria produk, company, service, and sales personal. Kemudian subkriterianya adalah subkriteria dari produk diantaranya ada quality, uniformity, price, current, packaging. Kemudian company dan seterusnya. Saat ini perusahaan memiliki 3 expert untuk menilai setiap alternatif vendor dengan mempertimbangkan kriteria dan subkriteria serta bobot yang ditetapkan perusahaan. Scoring yang digunakan setiap expert untuk 5 itu excellent, kemudian 4 good, kemudian 3 fair, dan 2 poor, kemudian 1 bad. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menyeleksi the best vendor dengan metode weighting point evaluation method dan tentukan siapa the best vendor. Kemudian berikut untuk langkah-langkahnya. Pertama, kita kelompokkan dulu vendor A, B, dan C. Kemudian masukkan produk, company, service, and sales personal untuk vendor A. Kemudian subkriteria yang sudah disebutkan tadi di depan. Kemudian kita masukkan bobot. Tadi untuk produk ada 40%, company 25%, servisnya ada di 25%, sales personal di 10%. Kemudian jika kita tahu total ini harus 100% seperti itu. Kemudian bobot kriteria untuk produk dan subkriterianya ada di 30%. Kemudian kita buat bobot. Ini bobot untuk vendor A di kuantitinya kita mendapat 12%. Untuk 12% ini didapat dari 40 dikali 30%. Kemudian di soal tadi disebutkan kita mempunyai 3 expert untuk melakukan asesmen atau penilaian terhadap vendor yang mengajukan proposal. Di antaranya kita asumsikan sebagai Departemen QC, Departemen Finance, dan Departemen SCM. Kemudian kita rata-ratakan hasil penilaian tersebut, maka rata-rata dari skor ini untuk kriteria produk yaitu ada di 3,3. Kemudian untuk total bobotnya didapatkan dari rata-rata dikalikan dengan persentase dari bobot, yaitu 3,3 dikali 12%. Nah, kemudian selanjutnya kita
input di kolom selanjutnya ada subkriteria selanjutnya ada uniformity, price, guren, packing, finansial. Kemudian semua di input sampai kolom C, maka setelah semuanya di input kita akan simulasikan atau bukan simulasikan ya, kita pivot sederhananya, kemudian kita simulasikan dalam bentuk visual untuk lebih memudahkan dalam pengambil keputusan. Maka hasil dari penginputan tadi atau asesmen yang sudah dilakukan expert diantaranya didapatkan untuk vendor A yaitu dengan total skor 3,14, kemudian vendor B 3,39, kemudian vendor C di 4,17. Kemudian dari hasil visualisasinya maka kita dapat menyimpulkan maka vendor terbaik yaitu didapatkan atau dimenangkan oleh vendor C dengan total skor 4,17 dengan penilaian good kemudian seperti itu. Seperti itu. Baik, untuk penjelasan mengenai seleksi vendor menggunakan metode ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.